Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang akuntansi akuntansi penyisihan penghapusan atau cadangan kerugian penurunan nilai. Untuk yang pertama, akuntansi penyisihan penghapusan aktiva produktif atau yang disingkat sebagai PPAP. Aktiva produktif atau earning asset adalah penanaman dana bank baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kongensi pada transaksi rekening administratif. Nah, aktiva produktif juga berfungsi untuk memperoleh pendapatan utama bank dengan resiko yang besar. Potensi kerugian akibat memburuknya kolektibilitas aset dapat membawa kebangkrutan bank. Oleh karena itu, bank wajib membentuk PPAP berupa cadangan umum dan cadangan khusus guna menutup resiko kerugian. Nah, dalam membentuk PPAP ini, bank akan memperhitungkan setiap jenis aktiva produktif bank yang masih outstanding atau terutang. Nah, dari yang berkualitas lancar sampai yang macet, yang berdasarkan pada kriteria. Yang pertama itu ketetapan pembayaran kembali pokok dan bunga serta kemampuan peminjam yang ditinjau dari keadaan usaha yang bersangkutan untuk kredit yang diberikan. Nah, dan untuk yang kedua itu tingkat kemungkinan diterima kembali dana ditanamkan untuk surat berharga. Nah, untuk slide berikutnya itu pengakuan dan pemberian pengakuan. Nah, aset keuangan diakui pada saat bank terikat dengan ketentuan dalam perjanjian. Nah, khusus untuk aset keuangan itu yang diperoleh di pasar reguler diakui pada tanggal perdagangan atau trading date. Nah, untuk yang kedua itu aset keuangan dihentikan pengakuannya Nah, untuk selanjutnya itu aset keuangan eh, dihentikan pengakuannya jika yang pertama itu hak kontrak
aktual atas kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir, atau yang B itu telah ditransfer dan transfer tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Ya, untuk selanjutnya, setelah liabilitas keuangan diakui pada saat bank terikat dengan ketentuan dalam perjanjian. Nah, dalam liabilitas juga, liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas itu keuangannya berakhir, yaitu dengan diselesaikan, dilepaskan, dibatalkan, atau kadaluarsa. Nah, untuk selanjutnya itu adalah pengukuran. Nah, dalam pengukuran ini, aset keuangan dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang pertama itu pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar di mana biaya transaksi yang terjadi diakui sebagai beban. Dan yang kedua adalah pada pengukuran selanjutnya, aset keuangan tersebut diukur pada nilai wajar di mana perubahan diakui di laba rugi. Nah, untuk yang berikutnya adalah aset keuangan dalam kategori tersedia untuk dijual. Yang pertama adalah pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Dan untuk yang kedua adalah pada pengukuran selanjutnya, aset keuangan tersebut diukur pada nilai wajar di mana perubahannya diakui di penghasilan komprehensif lain. Nah, untuk yang berikutnya itu aset keuangan dalam kategori dimiliki hingga jatuh tempo. Nah, untuk yang pertama itu pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur ada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Dan untuk yang kedua adalah pada pengukuran selanjutnya, aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan effective rate. Dan untuk yang berikutnya itu aset keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang. Dan yang pertama itu adalah pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Dan untuk yang kedua itu pada pengukuran selanjutnya, aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan effective rate. Nah, yang berikutnya itu liabilitas keuangan dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nah, yang pertama itu adalah pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar, di mana biaya transaksi yang terjadi diakui sebagai beban. Nah, untuk yang berikutnya itu liabilitas keuangan dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Nah, yang pertama itu adalah pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar, di mana biaya transaksi yang terjadi diakui sebagai beban. Dan untuk yang kedua adalah pada pengukuran selanjutnya itu liabilitas keuangan tersebut diukur pada nilai wajar di mana perubahan diakui di laba rugi. Nah, untuk yang berikutnya itu liabilitas keuangan dalam kategori diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Nah, yang pertama itu pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Dan untuk yang kedua itu pada pengukuran selanjutnya, liabilitas keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan effective rate. Nah, yang selanjutnya itulah penurunan nilai. Nah, dalam penurunan nilai ini suatu kondisi di mana terdapat bukti objektif yang terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih dari peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan. Nah, peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa akan datang. Nah, aset keuangan dalam kategori
diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, tidak diterapkan ketentuan penurunan nilai. Nah, sedangkan aset keuangan dalam kategori tersedia untuk dijual dimiliki hingga jatuh tempo pinjaman yang diberikan dan piutang. Nah, ini juga diterapkan ketentuan penurunan nilai. Nah, dalam penurunan nilai juga diakui di laba rugi untuk yaitu untuk pengembalikan dari penurunan nilai diakui juga di laba rugi. Nah, kecuali untuk instrumen ekuitas pembalikan tersebut diakui di penghasilan komprehensif lain. Nah, di sini juga ada peristiwa yang merugikan. Nah, antara lain itu kesulitan keuangan yang signifikan dialami penerbit atau pihak peminjam atau nasabah. Nah, yang kedua adalah pelanggaran kontrak. Nah, seperti terjadinya presentasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bagi hasil atau margin atau ujrah. Nah, untuk yang C itu pemberian keringanan pada pihak peminjam atau si nasabah ini yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam atau si nasabah ini tidak mengalami kesulitan. Nah, untuk bagian D itu terdapat kemungkinan pihak peminjam atau si nasabah ini akan dinyatakan pilot atau melakukan reorganisasi keuangan lain. Dan untuk yang E itu hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan. Dan untuk yang F ini adalah data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan. Nah, meskipun dapat diidentifikasi secara individual, termasuk yang pertama itu memburuknya status pembayaran pihak peminjam atau si nasabah dalam kelompok. Dan yang kedua adalah kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan prestasi atas aset dalam kelompok. Yang selanjutnya itu nilai wajar. Dalam nilai wajar itu ditentukan dengan hierarki sebagai berikut. Yang pertama itu kuotasi harga di pasar aktif, di mana harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin. Dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam satu transaksi yang wajar. Dan untuk yang B itu teknik penilaian yang meliputi penggunaan harga transaksi yang wajar ini yang paling kini dan referensi nilai wajar instrumen lain yang secara substansinya sama.
Lalu untuk yang berikutnya itu eh, estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif dengan keterbatasan pengalaman kerugian yang spesifik. Nah, yang pertama itu dalam hal bank syariah tidak memiliki ketersediaan data kerugian pembiayaan secara spesifik untuk melakukan perhitungan estimasi penurunan nilai secara kolektif. Untuk yang B itu hmm, bank syariah harus mengukur penurunan nilai pembiayaan dan membentuk CKPN atas pembiayaan secara kolektif dengan menggunakan data pengalaman kerugian spesifik atau kerugian historis dari peer group atas pembiayaan secara kolektif. Dan untuk yang C itu dalam rangka penerapan estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif dengan menggunakan data pengalaman kerugian spesifik, bank wajib menyampaikan rencana tindak atau action plan yang akan dilakukan. Uh, dan untuk yang D itu ketentuan mengenai estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif yang merupakan acuan bagi bank syariah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan serta menjadi acuan bagi akuntan publik dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan bank syariah. Dan untuk yang E itu hal-hal yang harus dilakukan oleh akuntan publik dalam pemeriksaan atas estimasi penurunan nilai kolektif adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu dalam pelaksanaan audit, akuntan publik bertanggung jawab untuk yang pertama itu A. Nilai kewajaran penilaian di sendiri atau self assessment yang dilakukan oleh manajemen bank syariah dalam menetapkan keberadaan kondisi keterbatasan pengalaman kerugian yang spesifik. Dan untuk yang B itu menilai kewajaran estimasi oleh manajemen bank syariah dalam menentukan penurunan nilai pembiayaan secara kolektif. Dan untuk yang kedua itu apabila dalam melaksanakan audit, akuntan publik menemukan bahwa bank syariah tidak berada dalam kondisi keterbatasan pengalaman kerugian yang spesifik, namun untuk menerapkan estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif, maka bank syariah dinilai tidak menerapkan PSAK 55. Dan untuk yang ketiga itu temuan akuntan publik sebagaimana yang dimaksud dalam angka 2 itu harus diungkapkan oleh akuntan publik dalam laporan hasil audit dan surat komentar atau manajemen letter, dan wajib disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transparansi kondisi keuangan bank. Nah, dalam itu dalam yang bagian F itu dalam rangka memberikan informasi yang lebih transparan kepada masyarakat dan pengguna laporan keuangan bank, bank syariah yang menerapkan estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif yang wajib mengungkapkan informasi tersebut dalam catatan atas laporan keuangan dalam laporan tahunan. Untuk yang berikutnya itu yaitu cakupan. Dalam cakupan ini penerapan estimasi ini hanya berlaku untuk penurunan nilai aset keuangan dalam bentuk pembiayaan yang dilakukan secara kolektif atau collective impairment. Dan untuk yang berikutnya, penerapan estimasi ini juga hanya dapat dilakukan oleh bank-bank tertentu yang memiliki kondisi keterbatasan. Nah, dalam hal penerapan juga evaluasi penurunan nilai harus dilakukan berdasarkan
suatu proses estimasi yang dapat menghasilkan satu nilai kerugian atau kisaran nilai kerugian yang terbaik yang akan mungkin terjadi. Nah, dalam estimasi penurunan nilai secara kolektif terhadap kelompok aset keuangan, yang dimaksud itu didasarkan pada kerugian historis yang pernah dialami aset keuangan yang memiliki karakteristik resiko kredit yang serupa dengan karakteristik resiko kredit kelompok aset keuangan tersebut. Nah, jika bank tidak atau kurang memiliki pengalaman dalam kerugian yang spesifik, maka bank juga dapat menggunakan pengalaman peer group atau atas kelompok aset keuangan yang sebanding. Nah, yang berikutnya itu dalam hal bank belum dapat melakukan proses estimasi yang memadai dan belum memiliki data kerugian historis yang memadai untuk menentukan besarnya penurunan nilai atas pembiayaan secara kolektif sesuai persyaratan dalam PSAK 55. Nah, termasuk termasuk pedoman pelaksanaan dan pedoman akuntansi perbankan Indonesia atau yang disingkat sebagai PAPI, maka pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai atau yang disingkat sebagai CKPN dapat menggunakan estimasi yang didasarkan pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai penurunan kualitas aktiva bank umum syariah. Acuan pada ketentuan Bank Indonesia dilakukan dengan pertimbangan bank penyusunan ketentuan tersebut telah didasarkan pada analisis kondisi perbankan di Indonesia mengenai estimasi besar kebutuhan pencadangan yang didasarkan pada probability of default atau kerugian yang historis. Untuk berikutnya itu penerapan estimasi ini juga dilakukan setelah bank melakukan proses sebagai berikut. Nah, yang pertama itu bank harus mengklarifikasikan pembiayaan yang akan dievaluasi secara kolektif. Dan untuk yang B itu bank harus mengevaluasi terdapat bukti objektif mengenai penurunan nilai secara periodik atas pembiayaan yang dinilai secara kolektif tersebut. Dan untuk yang keempat itu pembentukan CKPN atas pembiayaan secara kolektif sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 yang di atas dilakukan dengan mengacu pada pembentukan cadangan umum dan cadangan khusus sebagaimana yang diatur dalam ketentuan BI atau Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum syariah, yaitu sebagai berikut. Dan yang pertama itu 1% atas pembiayaan yang memenuhi kualitas lancar kecuali untuk bagian pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai sesuai ketentuan Bank Indonesia yang dimaksud. Dan yang B itu 5% atas pembiayaan yang memenuhi kualitas dalam perhatian khusus setelah dikurangi nilai agunan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang dimaksud. Dan 15% atas pembiayaan yang memenuhi kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan sesuai ketentuan Bank Indonesia dimaksud. Dan untuk yang 50% atas pembiayaan yang memenuhi kualitas diragukan setelah dikurangi nilai agunan setelah ketentuan Bank Indonesia dimaksud. Dan untuk yang 100% atas pembiayaan yang memenuhi kualitas macet setelah dikurangi nilai agunan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang dimaksud. Dan untuk nomor 5 itu perhitungan CKPN sebagaimana pada angka 4 itu di atas dihitung atas dasar jumlah tercatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi. Dan untuk yang berikutnya itu kondisi keterbatasan. Yang kondisi
keterbatasan, bank dapat menerapkan estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif sebagaimana pada huruf B, angka 4 itu di atas sepanjang berada dalam kondisi yang berikut. Yang pertama itu, bank tidak atau kurang memiliki data tentang pengalaman kerugian yang spesifik dan andal untuk menentukan besarnya penurunan nilai pembiayaan secara kolektif. Dan untuk yang B ini tidak terdapat data pengalaman kerugian historis dari peer group atas kelompok pembiayaan yang sebanding sebagai dasar untuk menentukan besarnya penurunan nilai atas pembiayaan secara kolektif. Dan yang selanjutnya itu, bank atau tidak atau kurang memiliki data tentang pengalaman kerugian yang spesifik dan andal untuk menentukan besarnya penurunan nilai pembiayaan secara kolektif. Dan untuk yang B itu, tidak terdapat data pengalaman kerugian historis dari peer group atau kelompok pembiayaan yang sebanding sebagai dasar untuk menentukan besarnya penurunan nilai atas pembiayaan secara kolektif. Dan untuk yang kedua itu, bank yang tidak menghadapi pada kondisi yang pertama tidak diperkenakan untuk menggunakan estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif sebagaimana dalam B, dalam nomor 4 yang di atas. Dan untuk yang berikutnya itu bank harus melakukan penilaian sendiri atau self assessment atas terdapat atau tidaknya kondisi sebagaimana pada nomor 1 yang di atas memungkinkan bank menerapkan estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif yang ada di bagian B nomor 4. Nah, untuk yang berikutnya itu, bank harus menyusun dan mendokumentasikan hal-hal berikut. Yang pertama itu, hasil self-assessment sebagaimana yang dimaksud dalam nomor 3 untuk menerapkan estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif. Dan untuk yang B itu, rencana tindak atau action plan yang membuat langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memperoleh data tentang pengalaman kerugian spesifik atau kerugian historis dari peer group atas pembiayaan secara kolektif dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana pada huruf D. Dan untuk yang berikutnya itu, progres pemenuhan secara rencana tindak paling kurang secara triwulan. Nah, untuk yang berikutnya itu periode penerapan estimasi. Dalam estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif, sebagaimana pada
Bagian B Bagian B nomor 4 dapat diterapkan paling lambat itu sampai 31 Desember 2014. Nah, terhitung dalam sejak 1 Januari 2015, bank harus mengukur penurunan nilai dan membentuk CKPN atas pembiayaan secara kolektif dengan menggunakan data pengalaman kerugian spesifik atau kerugian historis dari peer group. Dan untuk yang berikutnya itu pengungkapan dalam bank yang menerapkan estimasi penurunan nilai pembiayaan secara kolektif ini, di dalam bagian B itu harus mengungkapkan hal tersebut dalam kebijakan akuntansi pada catatan atas laporan keuangan. Dan untuk yang berikutnya itu komponen aktiva produktif. Dalam komponen aktiva produktif ada lima yaitu pertama kredit, yang kedua itu surat berharga, yang ketiga tuh penempatan, yang keempat itu penyertaan, dan yang kelima tuh transaksi rekening administratif. Nah, dalam metode pengakuan penyisihan penghapusan aktiva produktif dapat didasarkan pada metode langsung atau metode cadangan. Nah, penggunaan metode ini didasarkan pada praktik yang lazim di bank bahwa terjadinya kerugian aktiva produktif sering terjadi pada periode berikutnya setelah penempatan aktiva produktif. Padahal suatu laporan laba rugi atau bank laporan laba atau rugi dalam bank harus mencerminkan perbandingan antara pendapatan dengan biaya yang harus diakui. Dalam akuntansi penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP adalah penyisihan dari aktiva produktif suatu bank baik secara aktiva produktif yang masih outstanding, kurang lancar, diragukan, dan macet. Nah, sedangkan aktiva produktif itu sendiri adalah penanaman dana suatu bank baik dalam valuta rupiah maupun valuta asing dalam bentuk kredit, surat berharga, penyertaan, maupun komitmen dan konvensi. Nah, dalam acuan dalam pembentukan PPAP adalah yang pertama itu kelancaran pembayaran pokok dan margin nasabah, dan untuk yang kedua itu besarnya kemungkinan dropping yang disalurkan kepada nasabah itu kembali. Dalam B itu jenis-jenis aktiva produktif untuk menentukan PPAP. Yang pertama itu kredit yang disalurkan kepada nasabah, dan yang kedua itu surat-surat berharga, hutang, wesel, obligasi, SBI, surat berharga komersial, sertifikat reksadana, dan sebagainya. Dan untuk yang ketiga itu penempatan dana bank kepada bank yang lainnya. Dan untuk yang keempat itu penyertaan bank kepada lembaga keuangan yang lainnya. Nah, dalam metode penentuan PPAP itu yang pertama itu pendekatan laba atau rugi, dan yang kedua tuh pendekatan neraca. Nah, dalam cadangan PPAP yang dibentuk dari aktiva produktif terdiri dari yang pertama tuh cadangan PPAP ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari piutang lancar, dan untuk yang kedua tuh sebesar 15% dari piutang kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan, dan yang ketiga tuh sebesar 50% dari piutang diragukan setelah dikurangi nilai agunan, dan yang terakhir tuh sebesar 1% dari piutang macet setelah dikurangi nilai agunan. Nah, dalam pihak penilaian aktiva produktif, penilaian adalah pernyataan tertulis dari penilaian independen atau penilaian interbank syariah mengenai
taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari guna berupa aktiva tetap berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku untuk umum yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia atau MAPPI. Nah, nilai pasar wajar atau market approach adalah jumlah uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya-biaya transaksi. Pihak penjual dan pembeli sebelumnya tidak mempunyai ikatan. Nah, memiliki pengetahuan tentang aset yang diperdagangkan dan melakukan transaksi tidak dalam keadaan terpaksa. Nah, dalam penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari bukti debit berdasarkan penggolongan kualitas aktiva produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Nah, dalam pembentukan cadangan kerugian, yang pertama tuh Bank Syariah wajib membentuk cadangan kerugian penurunan nilai atau CKPN atas aset keuangan dan aset non keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Dan untuk yang B itu dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, Bank Syariah wajib mempertimbangkan CKPN yang dibentuk berdasarkan ketentuan Bank Indonesia pada saat memperhitungkan cadangan kerugian aset keuangan dan aset non keuangan. Nah, dan untuk yang C itu dalam hal terdapat selisih kurang antara CKPN yang dibentuk oleh Bank Syariah dengan kewajiban pembentukan cadangan kerugian sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, maka kekurangan CKPN tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurangan faktor modal inti dalam perhitungan rasio kewajiban pemenuhan modal minimum atau KPMM. Nah, ini yang berikutnya itu adalah tata cara pembentukan PPAP. Dan yang pertama itu cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh aktiva produktif yang digolongkan lancar. Itu tidak termasuk sertifikat Bank Indonesia Syariah dan surat utang pemerintah. Dan yang kedua itu cadangan khusus penyisihan penghapusan aktiva produktif ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar tuh 5 yang pertama tuh 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus. Dan untuk yang kedua itu 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan. Dan untuk yang 50% dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan. Dan untuk yang terakhir adalah 1% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi agunan. Dan untuk yang tata cara pembentukan PPAP yang terakhir adalah cadangan khusus penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk piutang ijaroh yang digolongkan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 50% dari masing-masing kewajiban pembentukan penyisihan penghapusan. Nah, yang berikutnya itu penilaian agunan penyisihan penghapusan aktiva produktif. Nah, yang pertama itu agunan tunai berupa giro, tabungan, deposito, setoran, jaminan dan atau emas yang diblokir dan disertai dengan surat kuasa pencairan.
Dan untuk yang kedua tuh jaminan pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk yang ketiga tuh sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI dan atau surat berharga tagihan yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, yang nomor 3 itu sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI dan atau surat berharga tagihan yang diterbitkan pemerintah. Dan untuk yang nomor 4 itu surat berharga syariah yang memiliki peringkat investasi atau investment grade dan aktif diperdagangkan di bursa. Dan untuk nomor 5 itu tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara, dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik. Dan untuk nomor 6 itu kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat secara fidusi. Dan untuk nomor 7 itu mesin yang dianggap sebagai salah satu kesatuan dengan tanah dan diikat dengan hak tangguhan. Dan untuk nomor 8, resi gedung yang diikat dengan hak jaminan atas resi gedung. Dan untuk yang selanjutnya itu nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurangan pada pembentukan PPA ditetapkan. Yang pertama itu untuk agunan tunai berupa giro dan tabungan wadiah, tabungan dan atau deposito mudharabah dan atau setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir serta dengan surat kuasa pencarian setinggi-tingginya sebesar 100%. Nah, untuk yang kedua itu untuk agunan berupa sertifikat wadiah Bank Indonesia dan surat utang pemerintah setinggi-tingginya sebesar 100%. Dan untuk yang nomor 3 itu untuk agunan berupa surat berharga syariah setinggi-tingginya sebesar 50%. Untuk agunan berupa tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat, dan untuk kapal laut setingginya sebesar yang pertama tuh 70% dari penilaian untuk penilaian yang dilakukan sebelum melampaui 12 bulan.
Nah, untuk 50% itu penilaian dari yang dilakukan setelah 12 bulan tetapi belum melampaui 18 bulan. 30% dari penilaian untuk penilaian yang dilakukan setelah 18 bulan tetapi belum melampaui 30 bulan, dan untuk 0% dari penilaian untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 30 bulan. Dan selanjutnya itu Bank Indonesia dapat melakukan kembali atas nilai guna yang telah dikurangkan dalam penyisihan aktiva produktif apabila yang pertama tuh agunan tidak dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah atau pengikatan agunan belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dan untuk yang berikutnya itu penilaian tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5, pasal 4, pasal 5, dan pasal 6. Dan untuk yang nomor 3 tuh agunan tidak dilindungi asuransi dengan banker clause, yaitu klausul yang memberikan hak kepada bank syariah untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim. Nah, untuk yang berikutnya penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Nah, untuk menutup resiko kerugian penanaman dana, bank wajib membentuk PPAP yang terdiri dari cadangan umum dan cadangan khusus. Yang pertama itu penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Bank umum konvensional besarnya cadangan khusus untuk bank umum ditetapkan dalam nominal 5% dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus setelah dikurangkan agunan. Dan untuk 15% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan. Dan untuk 50% dari nilai aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi dan dengan agunan. Dan untuk 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi dengan nilai agunan. Nah, dalam agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurangan dan dalam perhitungan PPAP terdiri dari surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan atau memiliki peringkat investasi dan diikat secara gadai, dan tanah, rumah tinggal, dan gedung yang diikat dengan hak tangguhan. Dan untuk pesawat udara atau kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik diikat dengan hipotek. Dan untuk kendaraan bermotor dan persediaan yang diikat dengan secara fidusia. Nah, untuk penyisihan penghapusan aktiva produktif PPAP Bank Syariah, agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurangan dalam pembentukan PPAP terdiri dari yang pertama tuh giro atau tabungan wadiah, tabungan dan deposito mudharabah, dan setoran jaminan dalam rupiah, dan falas yang diblokir dengan disertai surat kuasa perceraian. Dan untuk sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI, dan surat utang pemerintah atau SUP. Nah, untuk surat berharga syariah yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan dan aktif diperdagangkan di pasar modal, tanah, gedung rumah tinggal, pesawat udara, dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 meter kubik.
Nomor 3, dalam nomor 3 penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP BPR konvensional. Nah, besarnya cadangan umum pada BPR konvensional minimal adalah 0,5% dari aktiva produktif yang digolongkan lancar. Besarnya cadangan khusus BPR ditetapkan minimalnya 10% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan. 50% dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan. Untuk 100% dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi dengan nilai agunan. Nah, agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam perhitungan PPAP setinggi-tingginya 100% dari nilai agunan yang bersifat liquid, yaitu uang kas, emas, mata uang emas, deposito, dan tabungan pada BPR yang bersangkutan. Untuk 75% dari nilai agunan lainnya atau sebesar nilai yang ditetapkan oleh perusahaan penilai. Nah, agunan yang dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurangan dalam perhitungan PPAP terdiri dari yang pertama itu giro, deposito, tabungan, dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan. Dan untuk yang kedua itu sertifikat Bank Indonesia dan surat pemerintah. Berikutnya adalah surat berharga aktif di pasar modal, dan yang berikutnya adalah tanah, gedung rumah tinggal, pesawat udara, dan kapal laut dengan ukuran 20 meter kubik. Dan untuk penyisihan penghapusan aktiva produktif BPR syariah, kewajiban untuk membentuk PPAP yang tidak berlaku bagi aktiva produktif berupa ijaroh agunan yang didapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan PPAP terdiri dari yang pertama itu tabungan wadiah, tabungan, dan darobah, deposito mudarobah, emas, uang kertas valuta asing, mata uang emas, dan setoran jaminan yang diblokir, serta dengan surat kuasa pencairan. Dan yang berikutnya itu surat wadiah Bank Indonesia yang telah dilakukan pengikatan secara global. Dan selanjutnya itu tanah, gedung, rumah tinggal, dan kendaraan bermotor yang telah dilakukan pengikatan. Nah, untuk yang kelima itu sanksi. Bank yang tidak menaati peraturan dalam pasal 2, 5, 6 ayat 1 terkena sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa yang pertama itu teguran tertulis, yang kedua itu penurunan tingkat kesehatan, yang ketiga itu penggantian pengurus. Nah, yang selanjutnya itu perhitungan PPAP. Nah, di sini ada contoh perhitungan PPAP yang yaitu Bank ABCD pada 31 Desember 2012 memiliki saldo-saldo seperti pada tabel neraca di bawah. Misalnya, ingin menentukan PPAP untuk kredit yang diberikan, maka harus melihat sisi debit atau saldo terakhir pelaporan kredit yang diberikan dalam neraca sebesar 11 miliar 242 juta.
Materi ini kalau di buku juga ada. Nah, seperti yang di dalam PPT dalam PT Bank ABC ini neracanya itu sebagai ini dalam jumlah 17.827 juta. Untuk dapat menentukan PPAP akhir tahun 2012 perlu diketahui kualitas kreditnya dan bobot agunan yang digunakan dalam perhitungan. Jika diperhatikan saldo penyisian penghapusan kredit yang diberikan yang telah dibentuk tahun lalu sebesar 545 juta, sedangkan pada akhir tahun 2012 PPAP wajib dibentuk sebesar 1.209.700. Dengan demikian perlu ditambahkan sebesar 1.209.700 dikurangi 545 sama dengan 664.700 juta. Jurnal yang diperlukan adalah yang pertama tuh di debit biaya penyisian penghapusan kredit, dan untuk kredit tuh penyisian penghapusan kredit. Nah, dengan demikian saldo penyisian penghapusan kredit pada 31 Desember 2012 jika ditampilkan dalam laporan keuangan adalah 1.209.700 juta. Untuk contohnya itu kredit macet atas nama PT ABC sebesar 300 juta dan tunggakan bunga itu sebesar 30 juta yang dihapus bukukan. Nah, dalam akuntansinya itu di debit itu penyisian penghapusan kredit sebesar 330 juta, dan untuk kredit tuh yang diberikan 300 juta, dan untuk kredit pendapatan bunga yang akan diterima sebesar 30 juta. Dan apabila kredit tersebut dilunasi, maka bank harus membukukan kembali kredit tersebut ke dalam rekening efektif, yaitu yang pertama tuh di dalam debit kredit yang diberikan sebesar 300 juta, dan untuk di debit pendapatan bunga yang akan diterima sebesar 30 juta, dan untuk yang kredit penyisihan penghapusan kredit sebesar 330 juta. Dan catatan jurnal pelunasan oleh bank, jurnal itu dalam kas atau giro di dalam debit 330 juta, dan untuk kredit yang diberikan dalam kredit itu sebesar 300 juta, dan untuk pendapatan bunga yang akan diterima sebesar 30 juta. Nah, ini adalah pencatatan aktiva produktifnya kayak seperti ini. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.